Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Maleficent. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka dengan sebuah narator yang menyatakan bahwa ada dua kerajaan yang bersaingan. Kerajaan pertama adalah kerajaan manusia, diperintah oleh raja yang rakus dan haus kekuasaan, sedangkan kerajaan kedua, bangsa Mor, damai dan tenang, rumah bagi sejumlah makhluk halus dan lembut. Seorang gadis peri muda, Maleficent Isobel Molloy, sedang berada di atas pohon. Dia bermain dengan boneka sampai dia mendengar suara. Sebuah cabang di pohon telah patah, dan dia melingkarkan tangannya di sekelilingnya untuk memperbaikinya secara ajaib. Dia kemudian melebarkan sayapnya yang besar dan terbang melintasi daratan, menyapa semua makhluk lain yang dia lihat. Dia menemukan tiga peri, Snodgrass, Flittle, dan Tislewit, yang memberitahu Maleficent bahwa penjaga hutan telah menangkap pencuri yang mencoba mencuri permata. Dua penjaga besar seperti pohon menahan pencuri saat dia bersembunyi. Maleficent menyuruhnya untuk keluar, dan terkejut saat melihat itu adalah anak laki-laki manusia, yang terlihat tidak berbeda darinya. Namanya Stefan, dan dia sedang memegang permata. Maleficent menyuruhnya mengembalikannya, dan begitu dia melakukannya, dia melemparkannya ke sungai. Maleficent mengantarnya keluar dari Mor dan mengetahui bahwa orang tuanya sudah meninggal. Stefan pergi, tapi kembali ke Mor beberapa minggu kemudian. Sejak pertemuan itulah, Maleficent dan Stefan menjalin persahabatan, yang kemudian berkembang menjadi romansa di masa remajanya. Di ulang tahunnya yang ke-16, Stefan memberi Maleficent ciuman cinta sejati. Namun, ini tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Peri muda kini telah dewasa dan sekarang diperankan oleh Angelina Jolie. Maleficent adalah penjaga Morse yang sangat kuat. Dari kejauhan, dia melihat Raja Henry dan pasukannya akan menyerang ke arah Mor. Maleficent memimpin pasukan penjaga hutannya sendiri untuk melawan pasukan Henry. Dia terbang ke bawah dan menjatuhkan tentara. Dengan beberapa kepakan sayapnya, dia melemparkannya dari kaki mereka. Dia bahkan menjatuhkan Henry, tetapi dia mendorongnya pergi dengan baju besinya, karena terbuat dari besi, dan peri membakar besi. Tentara Henry mundur kembali ke kerajaan. Di tempat tidurnya, Henry berbicara kepada anak buahnya, termasuk Stefan dewasa, sekarang diperankan oleh Salto Copley, memerintahkan mereka untuk membunuh Maleficent. Orang yang melakukannya akan diangkat sebagai penerus tahta. Stefan kembali ke Morse pada malam hari untuk mencari Maleficent. Dia menemukannya, dan mereka terhubung kembali setelah menghabiskan begitu banyak waktu berpisah. Dia memberinya anggur untuk diminum, yang dicampur dengan obat. Ketika Maleficent tertidur, Stefan mengeluarkan pisau untuk membunuhnya, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Sebagai gantinya, dia mengambil sebuah rantai dan menggunakannya untuk melepaskan sayap Maleficent. Dia membawa mereka kembali ke Henry untuk membuktikan bahwa dia membunuh Maleficent. Saat terbangun, dia merasakan sakit di punggungnya, dan kemudian meratap saat menyadari sayapnya dicuri. Dia kemudian mengambil tongkat, yang dia ubah menjadi tongkatnya, lalu berjalan dengan ganas melalui Mor sampai dia duduk di dekat reruntuhan. Di pagi hari, Maleficent melihat seorang pria menangkap gagak dengan jaring, dan melukainya tanpa ampun. Dia menggunakan sihirnya untuk mengubah gagak tersebut menjadi seorang pria. Pria itu melarikan diri, yang mengira dia baru saja menangkap iblis. Maleficent datang ke hadapan manusia gagak, yang pada awalnya tidak senang dengan perubahan wujudnya, sampai dia menyadari bahwa Maleficent menyelamatkannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Diaval dan setuju untuk menjadi sayap Maleficent, dia akan memata-matai Stefan untuknya. Pada saat yang sama, Stefan dinobatkan sebagai raja dan menikah dengan putri Henry, bernama Leila. Maleficent berteriak dan mengeluarkan semburan cahaya hijau yang kuat ke langit, yang bisa dilihat Stefan dari menaranya. Suatu hari, pelayan wanita di kerajaan mengoceh tentang kelahiran bayi perempuan. Diaval sengaja mendengar dalam bentuk gagaknya dan melapor kembali ke Maleficent untuk memberitahunya bahwa Stefan dan Leila telah menyambut seorang bayi perempuan. Mereka mengadakan pembaptisan untuk putri mereka yang diberi nama Aurora. Seluruh kerajaan hadir untuk perayaan itu, bahkan para peri. Mereka datang untuk memberikan hadiah mereka kepada bayi itu. Snodgrass memberinya hadiah kecantikan. Flittle memberinya hadiah kebahagiaan. Sebelum Tislewit dapat memberikan Aurora hadiahnya, angin kencang bertiup melalui aula.
Semua orang tercengang ketika Maleficent, mengenakan mahkota khasnya dan jubah hitam, masuk menyeringai sinis. Dia menghadapi seluruh kerajaan dan mengumumkan bahwa sementara sang putri memang akan tumbuh dalam keanggunan dan keindahan, dia akan dikutuk. Ketika matahari terbenam di hari ulang tahunnya yang ke-16, jarinya akan tertusuk pada poros roda yang berputar dan jatuh ke dalam tidur abadi. Namun, Maleficent mengatakan kutukan itu bisa dipatahkan dengan ciuman cinta sejati, dan tidak ada kekuatan di bumi yang bisa membatalkan ini. Dia pergi dan mendirikan sekelompok pohon berduri di sekitar Mor untuk mencegah orang-orang Stefan keluar. Dia juga memerintahkan para peri untuk membawa Aurora pergi dari istana sehingga mereka dapat menyembunyikannya di sebuah rumah kecil di hutan. Pixies mengambil bentuk seperti manusia untuk berbaur. Maleficent dan Diaval masih menemukan mereka di rumah kecil tersebut. Maleficent mendekat ke arah jendela tempat bayi itu berada dan mencoba menakutinya, tetapi bayi itu malah tertawa. Maleficent dengan datar memberitahu Aurora bahwa dia membencinya dan memanggilnya Beastie. Saat bayinya menangis di malam hari, Diaval membawakannya bunga dengan air untuk diminumnya, sementara para peri hanya tidur. Seiring waktu, Maleficent dan Diaval mengawasi Aurora saat dia beranjak tumbuh. Maleficent juga suka bermain-main dengan para peri saat mereka mencoba tidak memperhatikan Aurora. Anak itu, kemudian diperankan oleh Vivienne Jolie Pitt, yang sedang mengejar kupu-kupu dan hampir berkeliaran di atas tebing, tetapi Maleficent menggunakan sihirnya agar beberapa cabang menangkapnya. Stefan memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu bangsa Mor dan membunuh Maleficent. Mereka meluncurkan bola api ke pohon berduri, tapi Maleficent hanya membuat mereka tumbuh lebih tinggi dan menghancurkan anak buah Stefan. Marah karena kegagalan anak buahnya, Stefan menuntut untuk menemui pembuat besi. Aurora yang sekarang diperankan oleh Elle Fanning, tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik. Dia pergi ke suatu tempat, dan Maleficent menidurkannya, sementara anak buah Stefan melanjutkan perburuan mereka untuk mencari Maleficent. Maleficent mengubah Diaval menjadi serigala, yang membuat para pria itu takut. Mereka membawa Aurora lebih dalam ke Mor. Ketika dia bangun, dia terpesona oleh semua keindahan dan makhluk yang dia lihat. Dia melihat Maleficent dan mengira dia adalah ibu peri, setelah mengenalinya dan Diaval sejak kecil. Diaval mengambil bentuk manusia dan menyapa sang putri. Maleficent menidurkannya lagi dan membiarkannya tidur di rumah kecilnya. Menyadari dia peduli pada gadis itu, dia mencoba untuk mencabut kutukan, tetapi karena dia yang membuatnya, maka tidak ada kekuatan di bumi yang dapat membatalkannya. Diaval, mengetahui bahwa Maleficent telah mengubah perasaannya terhadap Aurora, mengatakan bahwa ciuman cinta sejati masih bisa mematahkan mantranya, tetapi Maleficent mengatakan dia mengutuknya seperti itu karena tidak ada hal seperti itu. Stefan duduk di kamarnya sambil menatap sayap Maleficent yang terjebak dalam lemari kaca. Maleficent duduk bersama Aurora di pagi hari, memberitahunya bahwa ada kejahatan di dunia yang mungkin tidak dapat dia lindungi darinya. Tetap saja, sang putri senang di mana dia berada dan berencana untuk memberitahu para peri bahwa dia ingin tinggal di Mor. Saat mempraktikkan apa yang akan dia katakan di hutan, dia bertemu dengan Pangeran Philip yang tampan. Dia melihatnya dan terpesona oleh kecantikannya. Aurora kembali ke peri, yang mencoba membuatkan kue untuk ulang tahunnya. Dia mengumumkan bahwa dia ingin tinggal di Mor, yang mengejutkan mereka. Notgrass kelepasan dan mengatakan bahwa ayah Aurora akan menemuinya sehari setelah ulang tahunnya, meskipun sebelumnya para peri memberitahu Aurora bahwa orang tuanya telah meninggal. Aurora menemui Maleficent dan bertanya apakah ini benar. Maleficent mengakui bahwa dia adalah peri yang ditakuti yang pernah diceritakan Aurora, kemudian melarikan diri dan kembali ke kerajaan. Aurora dibawa ke Stefan, karena dia merencanakan strateginya untuk melawan Maleficent. Dia menyapa ayahnya dengan pelukan, dan meskipun dia lega melihatnya baik-baik saja, dia memerintahkan agar dia dikunci di kamarnya untuk perlindungan. Pada hari ulang tahun Aurora, sang putri menjadi gelisah dan merasa tidak nyaman di jarinya. Dia kemudian mendengar suara memanggil namanya. Dia melewati dinding setelah dibuka oleh seorang pelayan wanita, dan kemudian menemukan dirinya di penjara bawah tanah tempat roda pemintal yang hancur berada. Kembali ke Mors, Maleficent menyadari suatu hal dan kemudian menemukan Philip saat dia berkendara melalui hutan. Dia menidurkannya dan mengubah Diaval menjadi seekor kuda sehingga mereka dan Philip dapat menunggang kuda ke kerajaan saat matahari mulai terbenam. Dia berjalan ke sana dan menusuk jarinya ke poros. Matanya tertutup dan dia jatuh ke lantai. Maleficent merasa bahwa dia sudah terlambat. Pelayan itu menemukan Aurora dan membawanya ke kamarnya tempat dia beristirahat. Stefan marah sekaligus tertekan atas hal ini, menyalahkan para peri atas kegagalan mereka melindungi Aurora.
Dia memukul Flittle untuk pergi. Sementara itu, Maleficent dan Diaval menyelinap ke kerajaan dengan Philip yang masih tidak sadar untuk mematahkan mantranya. Mereka menurunkan Philip di luar kamar Aurora, dan para peri mendengar tubuhnya membentur lantai. Dia bangun dan dibawa masuk setelah memperkenalkan dirinya sebagai pangeran. Para peri mendorongnya ke samping tempat tidur Aurora sehingga dia bisa memberikan ciuman cinta sejatinya. Meski tertarik pada Aurora, ciumannya tidak cukup untuk membangunkannya. Maleficent memasuki kamar Aurora dan berdiri di samping tempat tidurnya, meminta maaf padanya atas apa yang telah dia lakukan, dan memastikan bahwa tidak ada bahaya yang akan datang padanya saat dia tidur. Dia mencium kening gadis itu dan berbalik untuk pergi. Saat mata Aurora terbuka, dia berkata, "Ibu peri." Aurora memutuskan bahwa dia masih ingin tinggal di Mor, dan Maleficent mulai membimbingnya keluar. Salah satu penjaga pergi memberitahu Stefan bahwa Maleficent telah ditemukan. Mereka semua menyergapnya di aula dengan menjatuhkan jaring besi padanya. Para prajurit lari dan menyerangnya, sampai dia mengubah Diaval menjadi naga besar. Diaval menghembuskan tembakan ke penjaga sementara Maleficent menyuruh Aurora lari. Diaval menarik jaring dari Maleficent, tapi para penjaga mengelilinginya dengan perisai mereka. Stefan, yang sepenuhnya mengenakan baju zirahnya, menghadapi cintanya yang dulu untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Aurora datang ke kamar dengan sayap Maleficent, yang mulai mengepak. Dia mendorong lemari itu dan memecahkannya, dan membebaskannya. Sebelum Stefan dapat memberikan pukulan fatal kepada Maleficent, sayap mencapai punggungnya dan menempel kembali padanya. Dia terbang keluar jendela, menarik Stefan bersamanya. Mereka jatuh ke menara, dan Maleficent melempar Stefan ke dinding, menyatakan, "Sudah berakhir." Tak puas, Stefan melompat ke arah Maleficent, melempar mereka berdua dari menara. Dia jatuh ke kematiannya, dan Maleficent berdiri di samping tubuhnya untuk terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian, Maleficent telah menemukan kedamaian di hatinya dan membatalkan sihir gelap di Mors, mengembalikannya ke kecantikan sebelumnya. Aurora dimahkotai sebagai ratu kerajaan manusia dan bangsa Mor, dengan Philip datang ke bangsa Mor untuk bergabung dengan makhluk lain dalam perayaan. Narator menyelesaikan cerita dengan mengungkapkan bahwa dia adalah Aurora karena mereka pernah memanggilnya Putri Tidur. Dia menambahkan bahwa pada akhirnya, dibutuhkan seseorang yang merupakan pahlawan dan penjahat untuk memperbaikinya. Dan namanya adalah Maleficent. Film berakhir dengan Maleficent dan Diaval terbang tinggi di atas Mor dan menembus awan. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.